Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Ketela dengan NIM 224231110. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai PT Unggul Indah Cahaya Tbk. Yang pertama itu adalah profil perusahaan. Nama perusahaan tersebut yaitu PT Unggul Indah Cahaya Tbk. Perusahaan ini berdiri pada 7 Februari 1983. Sektor industri ini yaitu pada industri kimia atau produsen bahan baku. Bisnis utama ini yaitu satu-satunya produsen algi benzin di Indonesia. Ini merupakan bahan baku utama pembuatan deterjen. Produk utama yaitu ada linear algi benzin dan bracket algi benzin, serta produk-produk sampingan seperti heavy alkylate dan light alkylate. Perusahaan ini memiliki kantor pusat yang berada di Jakarta. Fasilitas manufaktur utama berada di Merak dan Banten. Tanggal IPO pada 20 Juni 1990. Yang selanjutnya ada model bisnis. Yang pertama ada fondasi yang kuat. Ini berfokus pada pembuatan dan pengiriman bahan kimia dasar khususnya algi benzin. Yang kedua ada posisi unik. Ini merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang memproduksi algi benzin menjadi keunggulan besar. Yang ketiga, kapasitas produksi besar. Ini disebut-sebut yang terbesar di Asia Pasifik, memungkinkan pasokan ke berbagai negara. Yang keempat, ada terintegrasi penuh dalam mengurus seluruh proses dari pengolahan bahan mentah hingga pengiriman produk akhir. Yang kelima ada business to business atau yang bisa disebut B2B. Ini merupakan produk utama dijual ke perusahaan manufaktur deterjen dan industri kimia lainnya. Yang berikutnya ada diversifikasi usaha. Ini merupakan pengembangan bisnis properti melalui anak usaha. Yang selanjutnya ada resiko bisnis. Yang pertama yaitu resiko nilai tukar uang asing. Ini fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap US dollar dapat berdampak negatif pada biaya dan laba karena sebagian besar bahan baku diimpor dan transaksi dalam mata uang asing. Ini dikelola dengan menjaga keseimbangan aset atau liabilitas dalam mata uang asing dan lindung nilai. Yang kedua ada resiko suku bunga. Timbul dari pinjaman modal kerja dan jangka panjang, terutama pinjaman suku bunga mengambang. Ini diawasi untuk meminimalkan dampak negatif. Yang ketiga ada resiko harga komoditas. Ini berasal dari fluktuasi harga tingkat permintaan dan penawaran minyak mentah dunia yang dapat berdampak tidak langsung pada harga bahan baku. Ini ditekankan dengan mencermati perkembangan pasar internasional dan meningkatkan efisiensi pembelian atau produksi. Yang selanjutnya ada resiko kredit. Dari pemberian kredit kepada pelanggan dan penempatan dana di bank dikelola dengan membatasi investasi per bank. Berinvestasi pada bank berperingkat kredit tinggi serta verifikasi dan pemantauan kredit pelanggan yang ketat. Dan berikutnya ada risiko likuiditas. Ini dikelola untuk membiayai belanja modal dan melunasi utang jatuh tempo dengan menyediakan kas yang cukup dan fasilitas kredit. Ini mengevaluasi arus kas dan memonitor tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Yang selanjutnya ada risiko terbesar. Yang pertama,
pada fluktuasi harga minyak mentah dunia. Ini menekankan margin laba kotor dari 13,35% pada tahun 2023 menjadi 12,21% pada tahun 2024. Ini mengakibatkan penurunan laba bruto sebesar 3,84%. Yang kedua ada pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Pelemahan 4,83% pada tahun 2024 menyebabkan kerugian kurs operasional US dollar sebesar 1,17 juta. Ini meningkatkan total beban operasi sebesar 18,22% dan menekankan laba usaha sebesar 13,60% serta laba tahun berjalan sebesar 8,28%. Yang berikutnya ada analisis industri. Yang pertama ada pemain dominan. UEC adalah satu-satunya produsen algi benzin di Indonesia. Yang kedua, kapasitas terbesar. Ini memiliki kapasitas produksi terpasang sebesar dalam satu lokasi di Asia Pasifik. Yang ketiga, ada teknologi. Ini menggunakan teknologi berselensi dari OUP LLC Amerika Serikat untuk kualitas dan efisiensi produk. Yang keempat, ada tantangan pasar. Menghadapi persaingan dari produk impor dan munculnya surfaktan berbasis bahan alami sebagai alternatif. Yang kelima, ada strategi perusahaan. Ini fokus pada kualitas kepuasan pelanggan, sinergi anak usaha, integrasi industri hulu, dan optimasi operasi pabrik. Dan yang keenam ada pasar ekspor. Ini sekitar 10-11% dari total penjualan algi benzin pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Yang selanjutnya adalah prospek industri. Yang pertama adalah pertumbuhan permintaan. Permintaan algi benzin di Indonesia terus tumbuh sehingga seiring peningkatan konsumsi deterjen dan populasi. Yang kedua, ada potensi ekspor. Mengekspor produk ke berbagai negara di Asia, Pasifik, dan global menambah potensi pertumbuhan penjualan. Yang ketiga, dukungan pemerintah. Dorongan hilirisasi mineral dan pembangunan smelter meningkatkan permintaan bahan kimia dasar. Yang keempat, strategi perusahaan. Terus pengembangan kapasitas produksi dan teknologi, diversifikasi ke bisnis properti, dan ekspansi regional. Dan yang kelima ada tren industri positif. Industri kimia nasional menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan stabil pada tahun 2025. Yang selanjutnya adalah analisis pesaing. Yang pertama adalah tingkat nasional. Secara nasional, UEC tidak memiliki persaingan langsung dalam produksi algi benzin. Persaingan utama berasal dari produk impor. Yang kedua ada tingkat internasional. Ini tentu bersaing dengan produk ABI untuk di Asia Pasifik dan dunia. Antara lain yaitu pertama ada Fushun Petrochemical dari Tiongkok. Yang kedua ada Jitung Petrochemical dari Tiongkok juga. Yang ketiga ada Honeywell International Inc. dari Amerika Serikat. Yang keempat ada KPL International Limited. Dan yang terakhir ada produsen lain dari Asia Pasifik, yaitu ada dari Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan. Yang berikutnya adalah posisi kompetitif. UEC menempati posisi kuat sebagai produsen tunggal di Indonesia dan kapasitas terbesar di Asia Pasifik, didukung pengalaman lebih dari 3 dekade, teknologi modern, harga kompetitif, integrasi vertikal, dan rencana ekspansi kapasitas. Yang berikutnya ada kondisi keuangan. Yang pertama adalah pertumbuhan pendapatan.
Pendapatan konsolidasi 2024 yaitu sebesar 344,68 juta. Ini tentu meningkat 1,58% US dollar sebesar 5,38 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,930 juta. Yang berikutnya adalah laba bersih. Laba bersih pada tahun 2022 sebesar 20,76 juta, turun menjadi 7,6% dibandingkan tahun 2023 sebesar 22,43 juta. Yang ketiga ada analisis DuPont. Ini net profit margin sebesar 6,02%. Tentu ini menunjukkan efisiensi operasional dan pengendalian biaya. Yang berikutnya ada aset turnover 1,01. Ini tentu mengindikasikan efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan pendapatan. Yang berikutnya ada equity multiplier sebesar 1,14. Ini meningkatkan leverage keuangan yang rendah, risiko keuangan relatif kecil. ROE 6,9%. Tentu ini sangat mendekati ROE yang dilaporkan. Dan sekarang yaitu kesimpulannya. Adalah pemain kunci di industri kimia Indonesia dengan posisi unik sebagai satu-satunya produsen algi besi domestik. Yang kedua ada perusahaan menunjukkan model bisnis yang sangat kuat untuk kapasitas produksi yang besar, keunggulan teknologi, dan diversifikasi strategis ke properti. Yang ketiga ada meskipun menghadapi risiko bisnis yang signifikan dan fluktuasi harga komoditas dan depresiasi mata uang, UIC menerapkan berbagai strategi untuk mitigasi. Yang terakhir yaitu ada prospek industri positif didorong oleh pertumbuhan permintaan domestik dan ekspor, dukungan pemerintah serta rencana ekspansi produk perusahaan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.